Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Putri. Di sini, permasalahan saya yaitu bagaimana keterkaitan antara ekstraksi, hasil fraksi, dan juga metode bioasay yang dipilih. Di sini, saya menggunakan jurnal dengan judul Bioassay Guided Fractionation and Emerging Technique, Influence, De-isolation, Identification, and Characterization of Lead Phytomolecules dari International Journal of Hospital Pharmacy. Di sini disebutkan bahwa protokol umum untuk mengisolasi senyawa kristal kimia murni dari bahan alam adalah fraksinasi terpadu bioassay, yang mana itu merupakan pemisahan bertahap dari komponen hasil ekstraksi yang berdasarkan pada perbedaan sifat fisiko-kimianya dan kemudian menilai aktivitas biologisnya. Lalu dilanjutkan dengan pemisahan dan pengujian berikutnya. Di sini juga dijelaskan mengenai fraksinasi terpadu bioassay, yaitu prosedur di mana ekstrak itu difraksinasi secara kromatografi dan juga difraksinasi ulang sampai diperoleh senyawa aktif murni. Nah, setiap fraksi yang dihasilkan selama proses fraksinasi ini dievaluasi dalam bioassay dan juga untuk beberapa fraksi yang aktif akan difraksinasi lebih lanjut. Selanjutnya, sebagai jurnal pembanding, saya menggunakan jurnal dengan judul Effect of Solvent Polarity on Extraction Yield and Antioxidant Properties of Phytochemical from Bean Seeds. Dikatakan bahwa tergantung pada sifat kimianya, berbagai fitokimia diekstraksi dalam pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda-beda, karena tidak ada satu pelarut pun yang mampu mengekstraksi semua senyawa fitokimia dan juga antioksidan yang terdapat dalam bahan tanaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis pelarut ini sangat menentukan senyawa apa yang akan diekstraksi, dan senyawa yang lebih polar akan lebih mudah untuk larut dalam pelarut polar, seperti air ataupun etanol. Sedangkan senyawa non-polar ini lebih akan mudah larut dalam pelarut seperti eneksan. Jadi, melalui tahap ekstraksi pemilihan pelarut sudah menjadi bentuk seleksi awal berdasarkan pada sifat kimia senyawa. Lalu di sini juga dikatakan bahwa metode ekstraksi bertahap dilakukan dengan menggunakan pelarut secara berurutan dengan meningkatkan kepolaran. Yang pertama itu menggunakan pelarut nonpolar, yaitu enheksan, dan juga pelarut yang lebih polar, yaitu air, untuk memastikan terekstraksinya berbagai senyawa dengan tingkat kepolaran yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga diperjelas bahwa hasil analisis ANOVA atau one way analysis of variance ini menunjukkan bahwa rendeman ekstraksi, kemudian kandungan fitokimia dan juga aktivitas antioksidan ini dipengaruhi secara signifikan oleh kepolaran pelarut yang digunakan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ekstrak air menunjukkan kapasitas yang lebih tinggi dalam menangkap radikal hidroksil. Namun, kemampuan penangkapan radikal DPPH yang lebih tinggi ini ditunjukkan oleh ekstrak kacang pada pelarut dengan kepolaran yang menengah atau semipolar dibandingkan dengan pelarut yang bersifat sangat polar maupun nonpolar. Nah, ini dapat terjadi karena di sini disebutkan bahwa DPPH ini merupakan radikal stabil yang biasanya itu dapat larut dalam pelarut organik seperti metanol ataupun etanol. Dan mekanisme reaksinya itu melibatkan transfer hidrogen ataupun elektron. Nah, untuk mencapai keberlangsungan reaksi yang optimal, senyawa antioksidan ini harus cukup larut dalam sistem organik tersebut dan mampu untuk mendonorkan hidrogen secara efektif. Jadi senyawa dengan kepolaran yang menengah itu lebih sesuai karena masih cukup larut dalam sistem organik dan juga tetap reaktif sebagai donor hidrogen. Makanya di sini pada grafik juga terlihat, yaitu grafik yang C yang terhadap DPPH. Nah, pada grafik ini menunjukkan hubungan antara kepolaran pelarut dengan aktivitas antioksidan menggunakan uji DPPH. Pada 3 jenis kacang, yaitu ada white bean, red kidney bean, dan juga small common beans.
Nah, pada sumbu X, yaitu yang di bawah, terlihat kepolaran pelarut dari yang nonpolar, semipolar, sampai ke yang sangat polar. Dan juga sumbu Y ini menunjukkan persentase kemampuan menangkap radikal daripada DPPH. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa nilai DPPH ini tidak meningkat secara signifikan ataupun linear, tetapi membentuk seperti pola melengkung. Dengan aktivitasnya rendah pada pelarut yang sangat polar, kemudian sedikit meninggi pada pelarut semipolar dan kembali turun pada pelarut yang sangat polar. Nah, dapat diartikan bahwa pada uji di PPH ini, ekstrak dari pelarut semipolar ini menunjukkan aktivitas penangkapan radikal yang paling tinggi dibandingkan dengan pelarut yang terlalu nonpolar ataupun terlalu polar. Ini, juga dapat menunjukkan bahwa mekanisme reaksi di PPH ini sesuai dengan senyawa yang kepolarannya menengah. Jadi hasil dari grafik ini, memperlihatkan bahwa tidak semua uji antioksidan ini memberikan hasil yang tertinggi pada pelarut yang paling polar, tetapi tergantung pada kecocokan sifat senyawa dengan metode pengujiannya.